Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Fatih channel khusus pembelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian semua pada kesempatan kali ini dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan bangun datar. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, marilah kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Kita mulai pembahasan kita kali ini dengan syarat dua bangun yang sebangun. Dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Jadi nanti dicari sisi yang bersesuaian, harus nilai perbandingannya dan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Perhatikan bangun ABC dan PQRS, ABCD dan PQRS di samping. Bangun ABCD dan PQRS sebangun jika memenuhi syarat 1. Sisi AB dibanding sisi PQ. Mengapa kok AB dibanding dengan PQ? Karena bersesuaian. Dari mana lihat bersesuaian? Lihat sudut yang mengapitnya. AB diapit oleh sudut merah dan lengkung 2, PQ merah dan lengkung 2. Nilainya harus sama dengan sisi BC dibanding sisi QR. Kenapa BC dengan QR? BC diapit lengkung 2 lengkung 1, QR lengkung 2 lengkung 1. Itu cara mencari nilai sisi-sisi yang bersesuaian. Nilainya juga harus sama dengan CD dibanding RS dan AD dibanding PS. Itu syarat yang pertama, perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Kemudian syarat yang kedua, sudut A sama dengan sudut P. Sudah jelas, sama-sama merah besarnya, lingkaran merah. Sudut B sama dengan sudut Q. Kemudian sudut C sama dengan sudut R dan sudut D sama dengan sudut S. Ternyata kedua syarat terpenuhi, maka bangun ABCD dan PQRS sebangun. Yang dinotasikan dengan ABCD ini sebangun dengan PQRS. Karena kedua syarat terpenuhi, perbandingan sisi yang bersesuaian senilai atau sama, sudut-sudut yang bersesuaian sama. Itu syarat dua bangun yang sebangun. Bisa difahami ya? Kita lanjutkan. Untuk bisa lebih memahami, coba perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan bangun trapesium sama kaki di bawah. Buktikan bahwa PQRS sebangun dengan ABCD. Mari kita bahas bersama. Sudut Q sama dengan sudut P, sama dengan 30 derajat. Sifat trapesium sama kaki ada di kelas 7. Sudut S sama dengan 180 dikurangi P. Ya, di kelas 7 juga namanya sepihak. Maka besarnya sudut S 150. Dengan demikian sudut R juga 150. Dengan cara yang sama seperti ini kita bisa mencari besarnya sudut B, sudut C, dan sudut D. Konsepnya sama seperti itu. Ternyata dari data ini sudut P sama dengan sudut D. Sudut Q sama dengan sudut C. Kemudian sudut R sama dengan sudut B dan sudut S sama dengan sudut A. Syarat pertama terpenuhi, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Sekarang kita lihat syarat yang kedua. PQ bersesuaian dengan CD. Ya, PQ bersesuaian dengan CD, lihat gambarnya. Kemudian kita bandingkan, hasilnya adalah PQ-nya sama dengan 8, CD-nya 16,
menghasilkan 1/2. Kemudian RS bersesuaian dengan AB. Kalau kita bandingkan, hasilnya adalah 2/4 atau hasilnya 1/2. Sekarang PS bersesuaian dengan BC, maka perbandingannya adalah 5/10, 1/2. Kemudian QR bersesuaian dengan AD, hasil ternyata syarat yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai juga 1/2. Maka terbukti bahwa PQRS sebangun dengan ABCD karena kedua syarat terpenuhi. Sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Gitu, atau senilai ya, bukan sebanding. Jadi PQRS sebangun dengan ABCD. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Jika dua bangun di bawah ini sebangun, tentukan nilai X, nilai Y, panjang LM dan panjang EF. Kita bahas. Karena sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian tentunya sama. Kita cari X dulu. X dengan 30 ini kan sepihak, maka jumlahnya harus 180. Maka X-nya sama dengan 145 derajat. Kemudian sudut Y. Sudut Y sama dengan sudut X karena bersesuaian, lihat bentuk gambarnya. Jadi besarnya sama. Sifat dari bangun yang sebangun, sudut yang bersesuaian sama besar gitu. Sekarang untuk mencari panjangnya LM dan EF, kita cari dulu sisi yang bersesuaian. EH dengan KN, HG dengan NM, FG dengan LM, kemudian EF dengan KL. Nah, di dalam sisi-sisi ini ada yang dikasih warna hijau oleh Pak Fatih dan ada yang berwarna putih. Apa maksudnya? Warna hijau ini sudah diketahui panjang sisinya. Nanti itu yang akan kita gunakan untuk menentukan sisi yang lain perbandingannya. Sekarang kita cari LM. Mana LM? Oh, ini LM. LM dibanding FG harus sama dengan sisi yang lain. Yang kedua-duanya sudah diketahui. Yang mana? Ya ini yang kedua-duanya hijau. Jadi yang sebelah kanan ini kita pakai sisi yang kedua-duanya sudah diketahui. Karena ini LM, maka ini KN dibanding EH. Jadi LM dibanding EH, FG sama dengan KN dibagi EH. Jadi yang sebelah kanan ini harus dicari yang kedua-duanya diketahui, harus dipakai yang kedua-duanya sudah diketahui. Okay? FG-nya sama dengan 18, kemudian KN-nya 20, EH-nya 15, terus dikalikan silang, terus tinggal dibagi. 360 dibagi 15, hasilnya sama dengan 24 cm. Jadi panjangnya LM 24 cm. Itu cara menentukan panjang sisi dari dua bangun yang sebangun. Saya ingatkan lagi, yang sebelah kanan ini yang digunakan adalah dua sisi yang bersesuaian, yang panjangnya keduanya sudah diketahui. Tidak boleh pakai ini, nanti tidak bisa selesai. Tidak boleh pakai ini. Gitu ya. Kemudian kita cari EF. EF dibanding KL harus sama dengan tetap tadi EH dibanding KN, karena EH dan KN yang sudah diketahui. Tinggal dimasukkan saja, sudah selesai ya. Salahnya seperti tadi. Terus dikalikan silang. Nah, ketemu EF sama dengan 240 dibagi 20, hasilnya sama dengan 12 cm. Mudah ya, tinggal dikalikan silang saja ya. Berikutnya contoh yang ketiga, sebuah foto berukuran 12 cm x 20 cm diletakkan secara vertikal di atas karton. Ternyata pada sisi kiri, kanan, dan atas foto
masih tersisa 3 cm karton. Jika karton dan foto sebangun, tentukan lebar karton pada bagian bawah foto. Untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, kita coba sketsanya dulu. Jadi cerita ini kita sketsa. Ini ada karton warna biru, ada foto warna kuning apa oranye ini ya. Terus kita tulis ukurannya. Fotonya 12 x 20, atasnya ada 3 cm, kiri 3 cm, kanan 3 cm, bawah tidak tahu, kita beri X. Kemudian kita tulis lebar foto, kita misalkan L1 12 cm, panjang foto P1 20 cm, lebar karton L2 12 ditambah 3 tambah 3 sama dengan 18, panjang foto 20, panjang karton ya P2 20 tambah 3 tambah X, sehingga hasilnya 23 per X. Sudah selesai, tinggal kita bandingkan. Perbandingannya sudah jelas, lebar dengan lebar, panjang dengan panjang ya. Terus kita masukkan ya. 12 dibanding L2 nya 18, 20 dibanding 23 per X. Terus kita kalikan ya, kita sederhanakan dulu, kita bagi 6 supaya lebih mudah mengalikannya. Hasilnya sama dengan itu. Terus kita kalikan silang. Terus kita hitung 2 kali 2 3 4 6, 2 kali X 2X 60, 2X nya sama dengan 14, sehingga X nya sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Mudah kan? Jadi sisa karton di bagian bawah foto yang tidak tertutup foto ada 7 cm, begitu ya. Mudah dipahami ya? Pelan-pelan. Kita lanjutkan contoh yang keempat. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika sisi persegi AFD yang kecil ini sebangun dengan persegi panjang, jika persegi panjang AFD sebangun dengan persegi panjang ABCD yang besar, tentukan panjang AE. Jika AB 12, BC 6. Kita selesaikan. AEFD sebangun dengan ABCD, dicari yang bersesuaian. AB bersesuaian dengan EF. Perhatikan sisi yang persegi panjang besar dan kecil. CD dengan AD. Ya, CD dengan AD. OEF-nya juga sudah diketahui ya. Kemudian BC dengan FD, perhatikan gambarnya pelan-pelan. Kemudian AD bersesuaian dengan AE. Terus kita bandingkan. Ya. AE yang karena dicari AE ya, AE dibanding AD sama dengan AD dibanding CD. Mengapa pakai AD dibanding CD? Karena AD dan CD sudah diketahui ukurannya. Kemudian kita masukkan AD-nya 8, AD-nya 8 ya. AD ini ada dua, satunya milik yang kecil, satunya milik yang besar. Terus tinggal kita kalikan silang saja, sehingga panjang AE-nya sama dengan 64 dibagi 12, sehingga panjang sisi AE sama dengan 5,3 cm. Bisa dipahami ya? Ini persegiannya ada dua. Kalau kesulitan coba samin pisah aja, samin gambar dua. Satu yang kecil, dua yang besar. Ya, ada persegi yang besar dan persegi yang kecil. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.